Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Cinta kasih Tuhan selalu menyertai kita masing-masing. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat satu pujian berkenan hanya bagi Tuhan. Biarlah hidup saudara dan saya boleh berkenan di hadapannya. Haleluya. Mari kita angkat pujikan ini. Biarlah Tuhan yang memulihkan hati kita dengan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika engkau dipulihkan dengan kasih Bapa, maka engkau akan memiliki damai dan sejahtera, sehingga ketenangan tinggal di dalam engkau. Tidak ada kegusaran lagi, dan engkau tidak akan berbuat jahat. Amin. Amin. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Amin, amin. Kudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Buat hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Amin. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Amin, amin, amin. Bapa, biarlah Engkau memulihkan setiap hati kami dengan kasih-Mu, dan Engkau yang membentuk Tuhan setiap hati kami untuk menjadi seperti Engkau Bapa. Ada ketenangan, ada keteduhan, ada keikhlasan Bapa. Bentuklah setiap kami Bapa. Bentuklah kami Tuhan. Amin, amin. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Amin. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat.
bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kudus, kuduskan kami ya Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami ya Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Bapa. Kekudusan-Mu melingkupiku, kekudusan-Mu tinggal dalam setiap kami. Haleluya, haleluya Yesus. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa terima kasih. Biarlah kekudusan-Mu boleh melingkupi kami. Dan biarlah kami mampu untuk hidup dalam kebenaran Bapa. Tidak ada sesuatu pun Tuhan yang menghalangi kami Bapa untuk menikmati berkat kudus-Mu karena kami dosa. Tetapi Tuhan, Engkau yang bisa dan mau mengampuni dosa kami, membebaskan kami, dan kami siap Tuhan untuk Engkau bentuk sebagai bejana-Mu Bapa yang indah, yang bagus, dan yang murni, dan yang ilahi di dalam nama Yesus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih bahwa seluruh kehidupan kami dan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap diajar dengan firman-Nya hari ini, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu kita belajar akan firman-Nya dalam perenungan hari ini. Saya mengambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Masih nyambung juga ya. Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Nah, Ahab loh ini yang berkata kepada Elia. Jadi Ahab menganggap Elia itu adalah sebagai musuhnya. "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku?" Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan." Saya beri judul memperbudak diri, ya, memperbudak diri aja. Saya memberikan judul itu karena di sini ditulis karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, kata Elia kepada si Ahab. "Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu," yang disampaikan oleh Elia. "Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel." Mulai dikasih tugas ini sama bapak ini. "Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baisah bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa." Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, "Anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael." Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel itu. Wow, di sini Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jangan saudara memperbudak diri. Salah satu hal yang paling menyedihkan dalam hidup ini ketika kita memperbudak diri kita dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Kalau ada hal-hal yang jahat dan kita disuruh marah, kita disuruh bunuh diri, kita disuruh membunuh orang, itu adalah diperbudak oleh diri kita sendiri. Siapa yang menyuruh? Yaitu setan yang menyuruh. Maka dari itu jangan engkau turuti hawa nafsumu. Dari sini saya pelajari dalam hidup ini, mengeraskan hati dan menyombongkan diri adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Jangan sombong dan jangan keraskan hatimu. Dengan lain kata, ketika seseorang itu keras hati dan sombong, maka dia memperbudak dirinya dengan banyak kejahatan. Orang sombong itu jahat. Orang iri itu jahat. Orang yang memperbudak diri itu adalah orang yang jahat. Mungkin saudara berkata, bukankah yang disebut jahat itu adalah membunuh? Bukankah yang disebut jahat itu adalah segala sesuatu yang merugikan orang lain? Tahukah kita bahwa mengeraskan hati dan menyombongkan diri bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri kita sendiri. Itu Tuhan tidak suka. Selain merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Loh Bu, masa ada hubungannya sih mengeraskan hati aja kok? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu tinggal serumah misalkan dengan seseorang, mungkin dengan sanak saudara atau dengan menantu gitu ya, baik menantu laki atau perempuan. Terus menantu saudara terus sangat keras sekali. Berarti apa? Berarti kita tinggal serumah dengan orang-orang yang keras hatinya. Orang kalau keras hati itu sombong, dia merasa bisa begini, merasa bisa begitu. Nah, itu adalah kesombongan. Itu bukan hanya merugikan orang lain, tapi diri kita sendiri rugi loh, karena kita dipermalukan loh pada akhirnya. Benar enggak? Pada akhirnya kita akan dipermalukan. Maka dari itu saya larang, jangan engkau mengeraskan hati dan menyombongkan diri. Itu merugikan diri kita sendiri gitu. Itulah sebabnya yang namanya kejahatan bukan hanya memperkosa, membunuh, korupsi, dan berlaku curang. Tetapi ketika kita mengeraskan hati dan menyombongkan diri, itu sudah adalah dosa. Itu adalah kesombongan, sudah menghantar pada kehancuran. Ahab memperbudak dirinya dengan kejahatan karena terbujuk oleh Isabel, istrinya. Saya berdoa agar setiap saudara yang membaca dan mengikuti renungan ini tidak memperbudak diri dengan mengeraskan hati dan menyombongkan diri. Ada amin. Jangan keraskan hatimu, jangan engkau sombong ketika kita belajar bersama-sama dalam renungan kita sehat, kita kuat ini. Amin. Nah, kita memperbudak diri itu dengan mengeraskan hati dan menyombongkan diri, maka yang terjadi apa? Ada 4 hal yang bisa terjadi. Hal yang pertama, saudara tetap tinggal dalam kesalahan dan dosa saudara. Itu tidak bisa dihapus. Jadi bukan karena tinggalannya nenek moyang, tetapi karena diri saudara sendiri. Orang-orang yang mengeraskan hatinya dan menyombongkan dirinya cenderung sulit untuk bertobat. Sombong terus, sudah nggak punya tetap, sombong tetap. Kalau lihat itu ke langit gini, hati-hati tersandung. Artinya dia tetap tinggal dalam kesalahan dan dosanya. Dia tetap menyusahkan orang lain, tetap menjajah orang lain dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itulah hidup Kristen adalah hidup yang memiliki kelembutan hati, bukan kekerasan hati. Ada amin. Karena di dalam kekerasan hati dan kesombongan diri yang ada hanyalah kejahatan besar. Karena apa? Karena orang yang sombong ya, orang yang keras hati itu, waduh, orang yang keras hati orang yang sombong. Kalau orang yang sombong pasti hatinya keras, angkuh gitu ya. Nah, itu sudah mengarah pada kejahatan. Aku bisa kok. Nah, dalam prakteknya kita tetap tinggal dalam dosa dan kejahatan dan tidak pernah mengalami pertobatan dan perubahan. Mari kita belajar untuk berubah, mari kita belajar untuk bertobat. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat untuk memanggil engkau. Dia hanya sejauh doa dari kita.
Ketika Tuhan memanggil, mari kita datang dan kita tanggalkan segala beban-beban dosa, beban-beban yang kita tidak mampu lagi untuk menguasainya, yaitu kedepresian, keegoisan, keiri hatian, kedengkian, percabulan. Kita yang tidak bisa itu datang kepada Tuhan, engkau akan mampu untuk melakukannya. Engkau akan bisa keluar dari dosa-dosa ini dan engkau akan meninggalkan dosa-dosamu. Hal yang kedua, kita akan hidup dalam hukum Tuhan. Tahukah saudara, kalau saudara mengeraskan hati dan menyombongkan diri, maka saudara cenderung melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Karena itulah saudara akan hidup dalam hukum Tuhan. Ketika kita hidup dalam hukum Tuhan, maka tidak pernah ada pembebasan dalam hidup kita. Nah, kalau orang itu tidak bisa membebaskan saudara, berarti orang ini tidak pernah tahu hukum Tuhan, pembebasan dari Tuhan itu bagaimana dan bagaimana. Kita nggak usah bergaul dengan orang-orang yang seperti ini ya. Itu nanti akan menjadi satu malapetaka yang besar. Oh Tuhan, terima kasih. Dari hukuman Tuhan dapat terjadi ketika kita bertobat sungguh-sungguh, ketika kita memulihkan hati kita, memalingkan wajah kita dari segala kejahatan. Amin. Ketika saudara bisa, maka saudara terbebas dari segala jerat dosa itu. Hal yang ketiga, kita akan terus dijajah oleh setan. Karena apa? Karena kita terus ada di dalam dosa, kita terus masuk di keterpurukan dosa. Setan yang akan menjelajah saudara. Tidak pernah terjadi hal yang baik ketika setan sudah masuk dalam kehidupan saudara. Setan itu keras, setan itu egois, setan itu pemecah belah, setan itu pemerkosa, setan itu cabul, setan itu mau menguasai diri kita sendiri. Setan itu tidak baik pokoknya. Intinya itu setan itu jahat sekali. Setan masuk kalau kita membuka celahnya. Maka dari itu tutup celahmu dengan hadirat Tuhan. Hadirkan hadirat Tuhan dalam hidupmu. Ketika setan masuk, maka itu sama dengan kita membiarkan diri kita dikuasai oleh kegelapan. Sehingga yang terjadi hidup kita makin hari makin hancur. Dan makin hari makin jauh dari kebenaran. Pilihlah untuk hidup dikuasai oleh Roh Kudus supaya kita tidak terjajah oleh setan dan segala tipu dayanya. Setan itu pintar menipu, licik sekali. Dia itu tukang bohong, tukang tipu, tukang pemecah belah. Mari jangan mudah untuk dipecah belah. Haleluya. Hal yang keempat, kita membuat hidup kita sengsara. Loh kok begitu loh, ya apa sih? Inilah yang saya sebut hidup yang terus dalam penderitaan yang tidak berkunjung. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, marilah kita berhenti dan dari kekerasan hati dan kesombongan diri, berbalik kepada Tuhan dan minta belas kasih Tuhan. Maka Tuhan pasti memulihkan, menguatkan, memberi jalan keluar dan mulai mencurahkan anugerahnya buat kita semuanya. Ketika saudara dan saya mau diperingatkan dalam hal ini, jangan memperbudak diri saudara sendiri. Sadar dirimu, jangan membunuh. Kau bisa emosi tetapi jangan sampai membunuh. Marah saja tidak diperbolehkan sampai matahari terbenam. Saudaraku, janganlah memperbudak diri dengan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Bunuh diri adalah kejahatan di mata Tuhan. Karena itu Tuhan sendiri akan membebaskan saudara. Amin. Janganlah memperbudak diri dengan melakukan kejahatan di mata Tuhan, karena hidup yang memperbudak diri dari kejahatan akan membuat hidup saudara sengsara sendiri. Sengsara bukan karena orang lain, karena perbuatan kita sendiri. Maka dari itu saya katakan, jadilah hamba kebenaran. Ada amin. Ketika saudara mau menjadi hamba kebenaran, maka engkau sehat kembali, engkau pulih kembali, engkau dapat berjalan kembali seperti apa yang engkau inginkan. Jadilah hamba kebenaran, maka kita pasti mengalami kehidupan yang diperkenan Tuhan di sepanjang hidup ini. Haleluya. Engkau mau diperkenan oleh Tuhan, engkau mau dikenan oleh Tuhan dalam hidupmu,
berikan yang terbaik untuk Tuhan, sisihkan waktumu untuk Tuhan, izinkan roh Tuhan ada di dalammu, kau tempatkan Yesus di depan. Ketika Yesus kau tempatkan di depan, maka kau akan mengikuti jalan lurusnya, kau akan mengikuti di dalam jalan kebenarannya. Haleluya. Faham dengan apa yang kita pelajari hari ini? Jangan memperbudak dirimu sendiri. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat pejanganmu hari ini. Kami boleh semakin dimengertikan dengan firman-Mu ya Bapa. Kami tidak boleh memperbudak diri kami sendiri sehingga setan tidak menguasai dan tidak merajalela dalam hidup kami. Kuatkan dan mampukan anak-anak-Mu Bapa yang saat-saat ini menghadapi masalah dan persoalan yang besar buat mereka. Karena kami tahu persoalan yang besar buat mereka sangat kecil buat Engkau. Dan ketika persoalan yang kecil buat kami datang, maka Engkau melepaskan semuanya. Karena firman-Mu mengajarkan yang masalah yang besar jadikan kecil, masalah yang kecil musnahkan. Kami percaya Bapa, ketika kami mau mendengarkan perenungan dalam kebenaran firman-Mu, pengajaran dalam firman-Mu, kami percaya kami akan Kau dewasakan dalam iman kami, dalam roh kami, dalam jiwa kami, sehingga dalam jasmani kami Engkau memberkati Bapa anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada, siapapun mereka yang mendengarkan renungan bersama dengan hamba-Mu dan bersama dengan roh kudus-Mu Bapa. Kau sendiri hadir di kehidupan mereka, Kau sendiri yang hadir di rumah mereka. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelimpahan menyertai anak-anak-Mu sekaliannya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dan kami akan menikmati bersama dengan keluarga kami, karena itulah harta yang Kau berikan bagi kami Bapa. Haleluya, haleluya. Kami terima dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati dan percaya. Bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.